Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenankan saya Munair Mansur, SPD MPD. Saya menempuh jenjang pendidikan S1 di program studi pendidikan sejarah Universitas Dayanu Ihsanuddin Bau-Bau. Saya menempuh S2 program studi pendidikan IPS konsentrasi pendidikan sejarah di Universitas Haluoleo Kendari. Saat ini saya mengajar di program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dayanu Ihsanuddin Bau-Bau. Di semester ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Teori Kebudayaan dan Perubahan Sosial dengan bobot SKS 2 SKS. Pada mata kuliah ini diprogramkan oleh mahasiswa semester 4. Olehnya itu, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran saya dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai metode pengajaran saya, ada baiknya saya menjelaskan tentang deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran pada kuliah Teori Kebudayaan dan Perubahan Sosial. Teori Kebudayaan dan Perubahan Sosial adalah salah satu mata kuliah yang diajarkan pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini akan membahas tentang kebudayaan dan masyarakat, sistem budaya dan sosial, konsep perubahan, konsep nilai dalam kebudayaan dan perubahan sosial, sistem nilai dalam kebudayaan dan perubahan sosial, perubahan kebudayaan, konsep kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, orientasi nilai kebudayaan, nasionalisme dan kebudayaan, teknologi dalam perubahan sosial, teori-teori dalam kebudayaan dan perubahan sosial, dan teori modernisasi. Dengan mengikuti mata kuliah Teori Kebudayaan dan Perubahan Sosial, mahasiswa diharapkan mampu memahami hal berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar dan teori tentang kebudayaan dan perubahan sosial. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengenali dan mengidentifikasi sistem budaya dan sistem sosial. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami konsep perubahan sosial secara mandiri. Kemudian, mahasiswa mampu memahami konsep nilai dalam kebudayaan dan perubahan sosial. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami sistem nilai dalam kebudayaan dan perubahan sosial. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami perubahan kebudayaan. Kemudian, mahasiswa mampu memahami konsep kebudayaan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami unsur-unsur kebudayaan, orientasi nilai kebudayaan, nasionalisme dan kebudayaan, teknologi dalam perubahan sosial, teori-teori dalam perubahan sosial dan budaya, dan serta mahasiswa mampu memahami teori modernisasi. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik materi yang dibahas selama 16 kali pertemuan dengan menggunakan metode pembelajaran langsung atau tatap muka, namun tidak menyampingkan pemberitahuan dalam penerapan protokol kesehatan. Berikut ini adalah materi yang akan saya paparkan. Kebudayaan dan masyarakat, sistem budaya dan sosial, konsep perubahan sosial, konsep nilai dalam kebudayaan dan perubahan sosial, sistem nilai dalam kebudayaan dan perubahan sosial, perubahan kebudayaan, konsep kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, orientasi nilai kebudayaan, nasionalisme dan kebudayaan, teknologi dalam perubahan sosial, teori-teori dalam perubahan sosial dan budaya, dan serta teori modernisasi. Setelah mengetahui gambaran singkat mata kuliah Teori Kebudayaan dan Perubahan Sosial yang saya ampu pada semester ini, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah yang saya lakukan adalah memberi mahasiswa pemahaman tentang materi yang dibahas. Selanjutnya, pendalaman materi dilakukan dalam proses diskusi dan tanya jawab. Dalam proses diskusi dan tanya jawab ini, mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung dengan dosen maupun berinteraksi sesama mahasiswa dalam hal bertanya dan menjawab. Proses perkuliahan tatap muka dilakukan selama 2 kali 50 menit untuk 1 kali pertemuan. Sistem penilaian yang saya akan lakukan selama perkuliahan ini adalah teknik tes dan non-tes. Teknik tes saya lakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada pertemuan ke-8 untuk evaluasi tengah semester dan pertemuan ke-16 untuk evaluasi akhir semester berupa tes tertulis. Sedangkan untuk tes teknik non-tes, saya lakukan pada setiap akhir perkuliahan,
di mana mahasiswa ditugaskan untuk meringkas materi kuliah setelah perkuliahan berakhir. Berdasarkan hasil tes dan non-tes inilah saya melakukan penilaian akhir pada setiap mahasiswa untuk menentukan kelulusan mereka. Untuk mata kuliah ini akan diberikan video dalam proses pembelajaran mata kuliah teori kebudayaan dan perubahan sosial. Selanjutnya ini adalah cuplikan pembelajaran mata kuliah teori kebudayaan dan perubahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Jadi kita ketemu dalam pertemuan perkuliahan hari ini tentang mata kuliah teori kebudayaan dan perubahan sosial. Nanti kita akan bahas materi-materi yang nanti kita bahas berhubungan dengan materi yang dimaksud. Ya? Tentang konsep nilai kebudayaan dan perubahan sosial. Ya. Jadi sebelum saya jelaskan secara detail ini materi, terlebih dahulu kita harus pahami itu apa itu kebudayaan dan apa itu perubahan sosial. Jauh sebelumnya saya sampaikan bahwa pertemuan sebelumnya itu ada namanya, saya pernah jelaskan tentang konsep kebudayaan dan perubahan sosial. Kebudayaan itu adalah bagian dari tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang dilakukan secara terus-menerus regenerasi tanpa merubah bentuk atau nilai yang sebenarnya. Ya, itu kebudayaan. Mohon ingat perubahan yang perlakuan yang dilakukan oleh masyarakat, sekelompok masyarakat yang tidak merubah bentuk atau nilai yang sebenarnya. Kemudian perubahan sosial. Ya, perubahan sosial itu adalah revolusi atau mungkin perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kita tahu bahwa dalam garis besarnya bahwa sosial itu adalah manusia. Pelakunya adalah manusia. Ya. Ada satu artikel yang saya pernah baca mengatakan begini, bahwa kebudayaan itu dibentuk oleh alam. Dan perubahan sosial itu adalah bagian dari kebudayaan itu, yang dimana perubahan sosial itu yang dilakukan oleh manusia. Ya. Selanjutnya, ini adalah gerak kebudayaan. Apa sih gerak kebudayaan yang dimaksud? Bentuknya apa, macamnya apa, atau jenis-jenisnya apa, atau bagian-bagian gerak kebudayaan. Pertama adalah proses belajar kebudayaan sendiri. Ya, Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai makhluk sosial, itu bisa memahami atau bisa menempatkan diri Anda di mana Anda berproses. Ya. Kalau Anda bergabung atau Anda berproses sama orang yang mungkin pemalas, pasti aja pemalas. Bergaul sama orang pemabuk pasti pemabuk. Begitupun sebaliknya. Karena kenapa? Budaya itu sudah terbentuk. Ya, sudah terjalin. Jadi Anda sebagai orang baru di situ atau Anda sebagai pelaku terkontaminasi dengan kebudayaan itu dan budaya itu. Beda halnya di luar Anda tidak bisa memilah atau mungkin menempatkan diri Anda dalam proses memahami apa yang ada di dalam ruang lingkup Anda. Contoh, ya, kalau misalnya Anda naik ke kampus, pasti Anda sudah pikirkan apa yang mau Anda lakukan. Apakah mau naik ojek, atau mau naik mobil, atau mau pakai biaya sendiri, atau mau pakai nafas sendiri. Itu adalah bagian proses Anda belajar untuk bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Beda halnya kalau misalnya Anda tidak berpikir, Anda tidak berproses, duduk di rumah, apa yang mau Anda lakukan? Seperti itu dimaksud. Kemudian proses evolusi sosial. Ya. Yang saya bilang tadi, tahu evolusi? Tahu evolusi? Ya, perubahan. Jadi kalau misalnya kalau ilmu biologi kan dulu namanya teori evolusi, teori Darwin, bahwa manusia itu berasal dari kera. Ya. Tetapi dalam ilmu pengetahuan secara umum bahwa evolusi tidak ada perubahan. Ya, bahwa Anda di saat Anda tadinya berkomunikasi sama teman yang mungkin sependapat atau mungkin relevan dengan Anda, tiba-tiba Anda bergabung sama orang yang seharusnya tidak layak untuk ditanda kutipkan, ya, maksudnya tidak layak untuk digauli atau misalnya bergaul, pasti akan berubah seperti itu. Pasti, lambat laun, karena itu proses. Anda bergaul sama pencuri, pasti ada pencuri, betul nggak? Pasti. Apalagi dengan kondisi mungkin ada hal-hal yang dipikirkan sehingga bergaul sama pencuri. Anda bergaul sama pemabuk, pasti jadi pemabuk. Begitupun sebaliknya. Ya. Selanjutnya adalah proses difusi. Tahu difusi? Ya. Difusi itu Anda sebagai pelaku. Anda mencerminkan diri Anda
Anda melambangkan diri Anda. Ya, Anda menjadi seorang mahasiswa, pastikan sebagai mahasiswa. Jangan jadi seorang pemberontak. Anda menjadi seorang besok lusa, ke depan nanti Anda menjadi seorang kepala keluarga atau berumah tangga. Anda bermasuk kepala rumah tangga atau kepala rumah tangga, silakan. Anda yang melakukan, bukan orang lain. Itu revolusi. Selanjutnya, akulturasi. Ya, akulturasi. A itu kalau misalnya dalam definisi agama, A itu tidak. Agama itu apa? Tahu pelajaran itu? A itu tidak. Agama itu apa? Agama dulu. Kacau. Ya. Akulturasi adalah bagaimana Anda itu bisa menyikapi tentang budaya itu. Perubahan itu. Ya. Semua orang berpikir, semua orang mengatakan bahwa yang saya bilang tadi, budaya itu terbentuk oleh alam. Anda sebagai pelaku, tentu hari ini apa yang alam dapatkan atau apa yang alam inginkan alam, tentu Anda menikmati itu. Ya. Datang ke bumi menikmati alam, mungkin ada nggak? Pasti juga ada. Tetapi kan Anda sebagai manusia, sosialitas, makhluk sosial yang menikmati itu. Saya sepakat dengan bicara paradigma bahwa saya bilang tadi, budaya itu terbentuk karena alam. Saya kasih contoh. Dulu Anda sudah belajar mata kuliah prasejarah, tak? Sudah belajar? Dulu orang mencari makanan atau menghidupi kehidupannya itu perpaduan alam. Ada namanya dalam prasejarah namanya nomaden. Orang berpindah-pindah untuk mendapatkan makanan. Sekarang di zaman modern tidak pakai begitu lagi. Karena apa? Budaya itu sudah terbentuk yang sudah modern. Semua seperti instan. Kita sebagai pelaku mau menikmati itu. Alam yang berbicara. Bahan-bahan yang Anda gunakan semua alam yang berbicara, yang asal dari alam. Kita sebagai pelaku menikmati itu. Akulturasi itu adalah proses di mana kelompok masyarakat atau manusia dengan kebutuhan tertentu yang mereka hadapi, yang dihadapkan. Oke. Kemudian dengan unsur-unsur dari satu lebih kebudayaan asing itu namanya akulturasi. Ya, kita ini budaya lokal. Ya, masuk budaya asing, masuk budaya otomatis. Ya, dulu tahu nggak? Yang anda pakai ini di zaman dulu tidak ada. Iya, saya juga sadar kondisi itu. Tapi karena perkembangan zaman, budaya semakin berkembang, kita menikmati itu. Ya. Apalagi nenek moyang kita mengatakan begini bahwa nenek moyang kita kan dulu pelaut. Ya, pelaut kita punya nenek moyang. Bukan seorang tentara, bukan ya, pelaut. Ya. Dulu apa dia dapatkan mereka? Anda gunakan ini, dulu mereka tidak pakai. Cuma sebatas saja untuk melindungi apa yang bisa dilindungi. Ya. Manusia purba kita punya nenek moyang juga. Asal usul manusia, evolusi tadi. Bahwa manusia itu berasal dari kera. Budaya pun di saat manusia purba memanfaatkan alam, kita pun demikian. Tapi datangnya atau masuknya budaya-budaya asing itu bisa bergeserkan budaya kita. Contoh, masuk masjid sekarang ada tulisan alas kaki nggak? Ada tak? Dulu tidak ada tulisan itu. Tak? Orang tahu bahwa itu masjid, ngapain pakai alas kaki ke sana dalam masjid? Kalau orang yang punya perilaku bagus, tak? Terus kemudian sopannya etikanya bagus, tanpa ditulis orang paham bahwa itu masjid nggak boleh pakai sandal atau pakai sepatu di dalam masjid. Ya. Ada nggak tempat ibadah yang masuk dalam pakai sepatu? Ada? Ada. Gereja. Orang Buddha tidak pakai sandal, tidak pakai alas. Hindu pun demikian. Tidak berarti bahwa kita mengunjungkan agama lain, enggak. Tetapi normanya adalah masuk di tempat suci tidak boleh menggunakan alas kaki. Oke. Tapi kita ini enggak sudah, sama saja.
sudah tahu itu bahwa ditulis lagi, lepas alas kaki. Tujuannya bagus untuk menyampaikan bahwa tidak bisa alas kaki. Tapi orang secara personal dia tahu bahwa itu masjid, ngapain kita pakai alas kaki dalam masjid? Bergeserlah budaya kita itu modelnya. Hal yang kecil saja sudah bisa bergeser, apalagi yang besar. Makanya dia butuh pemikiran, dia butuh tindakan. Kan budaya itu dilihat, dicerna, dinikmati. Ya. Anda sebagai pelaku tentunya melakukan itu. Tuhan sudah menciptakan, bentuklah Indonesia. Beribu banyak sumber daya alam yang disediakan. Tapi toh juga tidak digunakan. Orang dulu gunakan, sekarang enggak. Karena perkembangan zaman. Kita sedikit ini, contoh sedikit. Saya tidak bisa ketemu kau, video call aja. Kau di mana? Coba. Kau di mana? Kalimat itu kau di mana? Budaya dari mana itu orang itu? Seharusnya bagusnya kan, kamu di mana? Kau di mana? Siapa yang ngajar kita begini? Kita terkontaminasi sama budaya lain. Apa namanya? Menggampangkan atau memperkecil sesuatu yang seharusnya tidak usah digampangkan. Nah, sekarang apalagi Kodim. Kodim sana. 14-13 Kodim itu ada. Jadi saya bingung. Pergeseran itu memang membawa kita dampak yang luar biasa dengan budaya lain. Sehingga akulturasi itu terjadi. Jadi dimanapun Anda berada, kalau ada budaya masuk atau budaya lain di luar budaya kita lakukan, pasti bergeser. Pasti bergeser. Ya. Pasti bergeser. Kedepannya Anda seorang sarjana. Dua kemungkinan. Menjadi pegawai ataupun pengusaha. Dalam tanda kutip yang lain-lain. Dua kemungkinan. Kan kamu harus sarjana pendidikan nanti ke depannya. Jadi seorang guru kan? Pasti 80%. Tetapi ada juga orang sarjana pendidikan mau menjadi pengusaha, kontraktor. Pola mindsetnya lagi yang berubah. Kenapa demikian? Karena kebutuhan tadi dituntut mereka. Ya, banyak hal yang dipikirkan di saat itu. Tapi setidaknya Anda menjadi sarjana pendidikan, tentu ke depannya Anda budayakan itu bagaimana layaknya seorang guru. Budayakan bagaimana caranya untuk mengajar sama anak siswa-siswi nanti. Dulu guru saya, dia sistemnya CBSA. Tahu CBSA? Tahu CBSA? Catat bahan sampai habis. Masuk kasih buku cetak, baca sampai tulis sampai kita bengkok tangan ini. Iya, tidak menyenangkan, tidak seperti saya lakukan ini. Apa yang kita dapat? Ternyata budaya di lapangan guru itu ternyata budayanya tahu malas memang. Mau terima gaji saja, masuk ke rekening setiap bulan. Nah sementara perlakuannya dalam kelas CBSA, catat bahan sampai habis. Jadi siswanya tangannya sudah bengkak semua itu. Saya dulu masih sudah mengkerut kayak kita bercerup dalam air, sudah dalam. Kayak gitu. Karena budaya dia seperti itu. Apalagi orang gemuk. Apa yang dibawa? Dua yang dibawa guru saya dulu, almarhumah. Buku dengan panada. Serius. Sudah membuming, sudah mendadak dalam dirinya. Dua dia bawa, buku cetak sama panada. Kita kasih buku cetak, dia makan panada. Makanya tulis CBSA, catat bahan sampai habis. Perilaku itu sudah membudaya sama dirinya, sudah mendadak dalam dirinya. Iya. Mau cari istana saja. Nah, dua papus yang sudah sertifikasi, terus kemudian yang kedua gaji setiap bulan masuk. Apa yang kurang? Makanya saya cuma titip pesan, Anda menjadi seorang guru, budayakan Anda menjadi seorang guru, perlakuan siswa-siswi yang bagus. Budayakan diri Anda sebagai seorang guru. Jangan seperti budaya guru yang guru saya, tapi sudah almarhumah. Tetap kita kenang dia. Yang kita kenang bukan cuma karena dia proses pembelajaran yang kita kenal cuma dua tadi. CBSA sama panada. Iya. Begitu modelnya. Karena sudah mendadak dalam dirinya.
Itu. Kemudian yang kedua, kebudayaan asing itu lambat laun akan diserap. Benar. Kita ini kalau ketinggalan zaman, aduh di rumah lagi kucilkan diri. Tidak keren kau bukan levelnya kita. Nah kayak gitu modelnya kan? Tidak sepandan loh dengan saya. Dengar itu masih bersangkutan, aduh saya tidak level mereka. Kalimat itu sebenarnya itu dari mana kalau bukan dari budaya asing? Ya. Gue, lu, dan sebagainya. Budaya dari mana itu? Ada kok dalam bahasa KBBI, ada kata gue. Lu, ada nggak? Nggak ada. Yang ada saya, aku, dia, kamu, kalian, kita. Coba. Itu semua terkontaminasi kita. Bergeser pasti. Datangnya artis, apa yang kita mau dapat? Euforia luar biasa. Apa sih kelebihan artis? Saya mau tanya Anda. Apalagi soal film Korea ini. Kalau soal film Korea apa artisnya Korea? Histeria yang luar biasa. Jangan kan mulai langsung. Filmnya saja luar biasa. Apa sih? Coba sekali-sekali. Hilangkan dulu budaya itu. Lagi film India, lagi sebagainya. Tahu nggak? Saya di rumah sana bersikuku dengan anak saya, ada istri saya. Kenapa? Apa yang saya bisa lihat? Dari jam 8 sampai tengah malam India terus. Coba. Saya sampaikan. Kurangi dulu pola itu. Pola kebiasaan itu. Nggak ada kata dia sekalian lain tonton. Berita kah? Apakah ini India terus? Karena saya mau tidak mau saya gunakan handphone. Karena canggih sekarang. Perkembangan zaman. Mengikuti. Ya toh? Aku gunakan handphone. YouTube apa? Ya kan? Daripada kita bertengkar di rumah, cuma persoalan televisi, India ini nonton, ngapain? Udah, hampir aja lah. Mengikuti perkembangan zaman. Ya, itu susah. Pasti bergeser. Pasti. Ya. Jadi kenapa kita ini pentingnya kita komitmen bahwa budaya yang kita harus adalah budaya lokal atau budaya bangsa Indonesia. Budaya kita sendiri. Karena kebudayaan itu adalah bagian dari kebiasaan yang kita lakukan terus menerus. Tanpa merubah bentuk dan nilai yang sebenarnya. Kenapa? Di zaman sekarang, kenapa orang suka yang pakai klasik? Suka model-model klasik? Karena bentuk dan nilai tidak berubah. Orang lihat senang. Dulu saya masih ingat kaki botol. Dulu kaki botol kan di zaman dulu ada. Sekarang masih pakai lagi. Apa? Dipakai lagi. Modern lagi. Artinya apa? Budaya sudah memang pernah ada. Tidak berubah bentuk dan nilainya. Sehingga enak dipandang, enak dipakai. Kalau misalnya orang tidak mau, apa kaki botol? Sekarang kan yang robek-robek. Pokoknya robek di sininya, robek di sininya. Kenapa tidak sekalian robek semua? Kan begitu modelnya. Acau. Itulah kita. Tapi kita komitmen ada sebagai mahasiswa, sebagai penerus bangsa sama dengan saya. Kita komitmen bahwa budaya kita lakukan budaya lokal atau budaya bangsa kita sendiri, tanpa harus campur bangsa lain. Budaya bangsa lain. Kalau itu terjadi, maka Anda sebagai penerus generasi muda ke depan bangsa ini akan fatal, akan terkontaminasi, akan berubah budaya itu, dan orang-orang Eropa menguasai bangsa ini. Pasti. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Boleh, silakan Fadila. Ya. Kita lihat di bahkan Indonesia kita pun kayak cara berpakaian. Ya. Dia tuh kayak dia di budaya luar. Ya. Pakaian terbuka. Ya. Oke. Celana penuh. Ya. Kenapa mereka tuh lebih kecenderung kayak menerima fashion itu? Ya. Padahal itu sisi negatifnya bagi yang melihat, bagi kayak orang-orang tua. Apalagi kalau orang tua zaman sekarang kan dia lebih adanya sikapnya. Ya. Oke. Jadi pertanyaan Anda sudah jawab kita sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kenapa orang-orang mau menerima budaya tadi, pakaian seperti disampaikan tadi? Kalau dia komitmen, kalau dia tahu bahwa budaya sebenarnya tidak pantas kita lakukan,
Cuman kita ini hidup dalam berbagai macam lingkungan. Kebanyakan orang begitu adalah orang-orang yang hidup dengan budaya seperti itu, sehingga terkontaminasi. Walaupun orang tuanya jangan pakai begitu, tidak bagus dipandang orang, tetap apa yang jawab sama orang tuanya? Saya yang punya pakaian bukan dirimu, akan begitu tidak bagus. Alasannya adalah seperti tadi, bahwa orang seperti itu adalah orang yang sudah lama bergaul dalam lingkungan yang berbudaya seperti itu. Pasti 100% saya jamin. Padahal kita tahu bahwa budaya lokal kita ini, budaya bangsa Indonesia itu bukan seperti ini. Tetapi karena sudah dikerumuni atau ditemani oleh orang-orang yang berbudaya begitu, sehingga terkontaminasi. Pasti diintegrasi ke situ, pasti. Apalagi pergaulannya intens. Coba, saya contoh Dila. Lingkungannya semua sudah terpengaruh sama budaya barat. Pakaiannya begitu, Dila pakaian begini. Jadi cari bahan ketawaan. Percaya dah. Percaya. Kalau Dila berpikir, untuk apa sama harus ke pola mereka? Nah, budaya saya begini, sopan, santun, etikanya bagus dan sebagainya. Pokoknya normal lah, dipandang bagus lah. Tapi sebaliknya mereka, Dila, kamu tidak usah bergaul sama kami, mama ya. Kamu itu kampungan, kamu tidak pantas bergaul sama kami. Karena lingkupnya sudah ibaratnya lux atau mewah, atau mungkin tidak sepadan dengan Dila. Tapi kalau Dila mau menerima itu, dengan sendirinya Dila akan bergeser, karena ini dipakai. Tapi kalau Dila menerima itu dengan saya harus rubah pola hidup saya, Dila seperti mereka, tidak benar Dila. Karena begitu tadi. Makanya saya sampaikan tadi, alasannya adalah orang yang seperti itu adalah orang yang sudah hidup dalam lingkungan seperti itu. Pasti. Walaupun dia tahu bahwa budaya kita ini budaya tidak seperti itu. Harus memakai pakaian yang, ya, orang bilang bahwa itu sempurna buat orang yang melihat. Khususnya laki-laki yang mata belang, bukan, laki-laki yang normal. Padahal dengan begini saya tuh cukup cantik kok. Cantik itu tidak harus mesti lihat pakaiannya, perilaku. Ya, ganteng pun demikian. Ya, jadi itu alasannya kenapa dia sudah tahu bahwa begitu, alasannya bahwa dia sudah lama hidup atau terkontaminasi dengan lingkungan begitu. Sehingga apapun bentuknya, lambat laun dia pasti berubah dan Anda pasti dia kembali di normal. Ya. Orang kita sekarang dia tidak sadar kecuali di saat sakaratul maut. Percaya nggak? Percaya, kena musibah. Orang senang, coba saya contoh. Orang senang di saat dia sukses tidak pernah menyebut nama Allah, pasti jarang. Setelah dia sakit, ya Allah ya Rasul, sembuhkanlah penyakit saya. Selama kau sukses, di mana kau sebut saya? Akhirnya orang begitu pasti Tuhan kasih cobaan. Sakitlah kau, agar kau menyebut nama saya. Sadar atau tidak sadar pasti terjadi. Pasti. Orang lupa dengan itu. Pasti. Karena sudah baratnya I'm the king, orang bilang I'm the king. Saya ada raja. Saya punya apa? Kalau dalam lagunya Iwan Fals itu Bento tuh. Ya, pernah dengar? Ya. Dia mengatakan bahwa saya ini segalanya. I'm the king. Tapi lagi-lagi setelah dia sakit, jadi pembokat, jadi apapun segalanya, modelnya apa lagi. Sakit lupa dia. Di mana di saat kau sukses kau sebut saya. Setelah kau sakit kau cari saya. Sudah sepantasnya saya buat kau begitu. Pasti. Toh? Fakta mengatakan begitu. Makanya jadi orang yang bagus, yang benar. Kalau jadi orang yang bagus dan benar, maka niscaya orang di sekitar Anda pasti yang benar dan dukung Anda. Oke ya? Ada lagi sebelum kita akhiri? Ya, kalau tidak ada, nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Insyaallah berikut kita bahas lagi, kita lanjutkan. Tapi harapan saya, ingat pesan saya, bahwa ke depannya Anda harus mengutamakan etika, norma dan sebagainya, menjadi manusia yang lebih baik dan sempurna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita ketemu lagi bertemu.